बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं? हमारे 2 रॉ अंडरकवर एजेंट्स की जान खतरे में है। सुहाना भाटिया, ब्लडी स्पाई। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ulaj 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Suhana yang terjerat hubungan terlarang dengan seorang pria bernama Nakul Bhatia, di mana Sebin yang baru kenal bertemu dengan Suhana di sebuah bar, yang di sana itu mereka juga dalam keadaan yang mabuk. Namun Suhana tidak merasa gelisah ataupun takut setelah melihat tersebut. Yang ternyata Suhana berasal dari keluarga diplomat dan nama kakeknya berada di buku teks kewarganegaraan. Di samping itu Suhana mendapat pekerjaan sebagai perwira EIS di London. Ketika Suhana menghadiri sebuah acara bersama para pemerintah, ternyata Nakul berada di sana juga, yang kemudian menghampiri Suhana, yang menunjukkan videonya di malam itu. Yang ternyata Nakul adalah seorang pemeras perusahaan yang akan membuat perusahaan ayahnya Suhana bangkrut. Sontak, Suhana terkejut dan tidak menyangka telah melakukan itu, dan Nakul mengatakan bahwa Suhana harus menuruti perkataannya jikalau video tersebut tidak ingin disebarluaskan, yang nantinya reputasi Suhana pasti akan rusak. Kemudian Suhana tidak akan pernah dianggap oleh keluarganya lagi. Di saat itu Suhana terpaksa mengikuti perkataannya Nakul karena namanya tidak ingin jelek di mata orang serta negara. Suhana sangat kebingungan sekali untuk menghadapi masalah yang tiba-tiba saja menimpa dirinya pada malam itu. Di samping itu, Suhana pergi menemui Mr. Satjev yang di saat itu Satjev menunjukkan video yang telah dikirimkan oleh seseorang mengenai Suhana yang telah melakukan terlarang. Satjev sangat malu dan tidak menyangka bahwa Suhana akan melakukan hal tersebut, yang nantinya berakibat fatal jikalau orang-orang mengetahui hal itu. Dan sampai sekarang hanya Satjev lah yang mengetahui akan hal tersebut, yang kemudian meminta kepada Suhana untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum terlambat. Di saat itu Suhana nampak kebingungan dalam menyelamatkan reputasi dan perusahaan milik ayahnya yang ingin berkembang untuk lebih maju. Yang kemudian Suhana membuat surat yang akan diinginkan oleh Nakul, yang tidak dijelaskan dalam film tersebut. Beruntungnya asistennya Suhana yaitu Chejop Tamang sedikit mencurigai Suhana yang memperlihatkan gerak-gerik yang sangat aneh. Dan sepertinya Tamang ingin mencari tahu mengenai kegelisahan yang dialami oleh Suhana akhir-akhir ini. Setelah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Nakul, Suhana menemui Nakul untuk menyerahkan barang-barang yang diinginkan oleh Nakul. Sedangkan Nakul memberikan sebuah flash disk yang berisikan sebuah video mereka berdua yang tidak ingin disebarluaskan, di mana Nakul telah melakukan pemerasan pada perusahaan yang dikelola oleh Suhana yang mempunyai keuntungan yang sangat besar. Nakul kemudian mengucapkan terima kasih terhadap Suhana yang sudah mau membantunya dalam melakukan aksinya tersebut. Sementara Suhana meminta kepada Nakul agar tidak mengganggu dirinya dan perusahaannya lagi, yang diinginkan oleh Nakul. Suhana memohon-mohon karena ia kini dalam kesulitan dalam menutupi semua itu agar orang tua dan orang-orang tidak mengetahui akan hal tersebut. Di saat Suhana ingin terbang ke India, Suhana tiba-tiba saja terkejut setelah mendapati ponselnya Nakul yang tidak sengaja masuk ke dalam tas milik Suhana. Tak lama kemudian Suhana mendapat telepon dari Nakul yang melarang Suhana untuk pulang ke India, yang kemudian
Nakul mengancam ingin menyebarkan video yang lainnya jikalau Suhana meninggalkan London dengan begitu cepat. Nakul juga mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan serta tidak melihat Suhana di setiap harinya. Namun kini, di dalam kerjasama perusahaan Suhana telah mengalami sebuah masalah yang sangat fatal, di mana pengajuan kerjasama perusahaannya telah ditolak karena sebagian dari mereka telah mengetahui masalah kepribadian Suhana. Kini Suhana harus secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat waktu, karena Nakul sebentar lagi akan membuat masalah yang lain lagi. Sontak Suhana pun membentak Nakul dengan emosi karena Nakul telah mempermainkan dirinya. Dan setelah itu Suhana terpaksa putar balik dengan mengungkapkan semuanya kepada sopirnya mengenai hal tersebut. Sementara itu asistennya yaitu Tamang yang telah mengikutinya kini baru menyadari mengenai masalahnya Suhana. Setelah mengatasi semua masalah perusahaannya, terlihat Suhana masih bersedih karena ia tidak bisa memperbaiki itu semua, karena ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan kepada mereka semua. Alhasil, Suhana di saat itu ingin melompat dari ketinggian karena tidak memiliki harapan untuk hidup dan meneruskan pekerjaan ayah tercinta. Karena sebagian orang kini sudah mengetahui keburukan yang dimiliki oleh Suhana. Dan tak lama kemudian ayahnya menelpon Suhana yang hampir saja bunuh diri di hari itu juga. Suhana kemudian mengangkat telepon sang ayah, kemudian meminta maaf karena tidak bisa mengembalikan reputasi perusahaan ayahnya yang kini gara-gara dirinya menjadi menurun. Ayahnya dengan senang hati memaafkan Suhana karena ia beranggapan bahwa itu adalah awal karir putrinya yang penuh dengan rintangan. Yang mana ayahnya percaya bahwa Suhana akan maju lebih jauh lagi untuk mengangkat perusahaan ayahnya. Dan beruntungnya ayahnya tidak mengetahui mengenai masalah kepribadian Suhana yang akan disebarluaskan oleh Nakul. Yang akhirnya Suhana menggagalkan aksi nekat bunuh diri itu karena baru saja mendapat dorongan dari sang ayah tercinta. Di malam harinya Suhana menemui Nakul untuk kedua kalinya dan ingin membunuhnya menggunakan tusuk rambut yang dimiliki dirinya. Namun Nakul sudah mengetahui niat jahat Suhana karena Suhana kini sudah mulai tertekan setelah mendapati banyak masalah yang ditimbulkan oleh Nakul itu sendiri. Nakul kemudian mengatakan bahwa Nakul sebenarnya tidak ingin membuat Suhana menderita seburuk itu. Yang mana Nakul hanya ingin meminta Suhana untuk membantu dirinya dalam menjalankan sebuah misi yang tidak diungkapkan kepada Suhana. Karena hanya Suhana lah yang dapat membantu dirinya dalam menyelesaikan misi itu semua. Seketika Suhana menanggapi permintaan Nakul kemudian mengatakan bahwa setelah Suhana membantunya maka Nakul jangan sekali mengganggunya lagi. Karena Suhana kini sedang kesulitan dalam memperbaiki reputasi dirinya yang sudah sangat buruk, serta perusahaan ayahnya yang ingin berkembang. Yang kemudian mereka berdua menyepakati hal tersebut dan membuat sebuah perjanjian. Di samping itu, Suhana sedang berusaha mencari bukti-bukti untuk ditunjukkan kepada orang-orang bahwasanya cerita yang beredar itu semua adalah hoax dan tidak dibenarkan. Dan tak lama kemudian asistennya mengunjungi apartemennya itu dengan sangat tergesa-gesa serta sedang mencari sesuatu yang ada di sana. Seketika asistennya itu menodongkan sebuah pistolnya, lalu meminta Suhana untuk menjelaskan semuanya dengan jelas dan tidak boleh ada yang disembunyikan dari dirinya lagi. Di mana asistennya itu kini mengetahui sebagian masalah yang disembunyikan oleh Suhana. Karena Suhana akhir-akhir ini nampak sedikit mencurigakan dengan gerak-gerik yang selalu tergesa-gesa. Di saat Suhana ingin mengungkapkan, tiba-tiba saja sebuah peluru menembus kaca apartemennya yang mengenai asistennya hingga tewas. Seketika suasana semakin menegangkan, di mana masalah-masalah baru dan mengerikan secara tiba-tiba saja telah menimpa Suhana di hari itu dengan secara bersamaan. Yang di saat itu Suhana tidak mengetahui pelaku yang telah menembak asistennya itu hingga tewas. Dan tak lama kemudian beberapa pria berbaju hitam telah memasuki apartemen Suhana dengan mengamankan mayat asistennya tersebut. Di samping itu Suhana dihadapkan dengan Nakul yang ternyata telah membunuh asistennya itu, di mana asistennya itu sudah mengetahui semua yang dirahasiakan oleh Suhana, yang pastinya ia akan mengancam dan memberontak
karena Suhana kini sudah melenceng. Nakul kemudian menjelaskan bahwa ia rela melakukan itu semua demi menyelamatkan Suhana, karena Suhana sudah banyak membantu Nakul dalam segala hal yang kini Nakul ingin membalas budi atas itu semua. Selain itu juga, Nakul ternyata menyayangi Suhana dan tidak ingin kehilangan Suhana. Sontak Suhana pun langsung terbengong setelah mendengar perkataan yang keluar dari mulutnya Nakul. Keesokan harinya, Suhana kedatangan seorang tamu dari kepolisian, yaitu Salim dan juga Prakas, yang di saat itu ingin menemukan bukti-bukti atas kematian asisten Suhana yang telah dibuang di sebuah rumah kosong dan rumah tersebut dibakar. Seketika mereka berdua mencurigai Suhana yang telah membunuhnya karena terakhir kali asistennya berada yaitu di apartemen milik Suhana. Namun kini bukti telah berkata lain, di mana mereka menemukan sebuah lubang di kaca apartemen Suhana yang kemungkinan asistennya itu telah ditembak oleh seseorang dari luar apartemennya dan memang memiliki luka tembak di bagian kepalanya. Kepolisian masih menduga bahwa Suhana masih menjadi tersangka dan telah menjalankan pembunuhan secara berencana. Suhana kemudian berusaha menutupi itu semua dengan sebuah kebohongan yang telah menceritakan cerita yang tidak benar. Dan beruntungnya kepolisian tidak menemukan darah yang tertinggal di lantai apartemen Suhana, karena Suhana yang pintar telah menutupinya menggunakan keset lantai. Akhirnya kepolisian tidak menduga jika Suhana sebagai pelakunya, karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk memastikan semua yang telah terjadi. Di samping itu Suhana telah melihat Nakul yang baru saja keluar dari tempat pembuatan paspor, yang kemudian Suhana terus mengikuti Nakul sampai berhenti di sebuah kafe. Suhana tidak mengerti dengan rencana yang telah dibuat oleh Nakul selanjutnya, karena akhir-akhir ini Nakul tidak sama sekali mengganggunya dan tidak juga bertemu sama sekali. Suhana kemudian terpaksa melakukan memotret kafe tersebut untuk mengetahui orang lain yang bersama Nakul, yang ternyata tangan kanannya sendiri yaitu Dhanraj Bhatia yang telah bekerja sama dengan Nakul, di mana Dhanraj lah yang telah berencana untuk menghancurkan reputasi Suhana serta perusahaan milik ayahnya yang hendak berkembang. Sontak Suhana sangat marah sekali, namun ia tidak bisa melakukan sebuah tindakan. Karena di satu sisi Nakul telah bersamanya dan pastinya Nakul akan melindunginya dari siapapun yang ingin mencelakainya. Setelah itu Suhana pergi ke apartemen Dhanraj dengan membawa sebuah pisau. Di saat itu Suhana langsung menodongkan pisaunya ke arah Dhanraj, kemudian meminta untuk mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Di saat itu Dhanraj malah mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun dan kini berada di pihaknya Suhana. Karena semakin emosi akhirnya Suhana berniatan ingin membunuhnya karena sudah mencoba mengkhianati dirinya. Namun karena Suhana seorang wanita, Suhana kalah kuat dengan Dhanraj yang terus memukulnya dengan sangat keras. Sehingga membuat Suhana semakin kesal, kemudian mendorongnya ke arah kaca yang membuat tubuh Dhanraj terluka parah. Di saat detik-detik nyawa Dhanraj melayang, Suhana kemudian mencoba meminta kepada Dhanraj untuk mengungkapkan semua yang telah direncanakan oleh mereka berdua. Karena hanya Dhanraj lah yang bisa memberikan sebuah informasi mengenai pergerakannya Nakul yang mungkin saja akan mencelakai dirinya. Namun di saat itu, Dhanraj tewas dan membuat Suhana semakin marah karena ia tidak menemukan informasi apapun dari Dhanraj. Karena tidak menemukan informasi ataupun sebuah bukti, Suhana kemudian menggeledah semua ruangan tersebut beserta alat dan handphone dan juga laptop milik Dhanraj. Di mana Suhana terkejut karena Dhanraj telah menyimpan semua video dan foto-foto Suhana dan Nakul di waktu itu. Dan tak lama kemudian Safi mendatangi kediaman Dhanraj dengan menodongkan pistol ke arah Suhana, yang mana Safi sangat kesal karena Suhana adalah penyebab kematian temannya yaitu asisten setia Suhana. Kini Safi ingin membalaskan dendam atas kematian temannya tersebut dengan membunuh Suhana di tangannya sendiri. Sementara Suhana mencoba menjelaskan semuanya kepada Safi bahwa Dhanraj dan Nakul yang telah menjebaknya dalam masalah yang sangat besar, di mana mereka mencoba untuk merusak reputasi serta perusahaan milik Suhana, kemudian mengambil keuntungan di balik itu semua. Yang kemudian Safi mengecek semua video serta foto yang memang menunjukkan
bahwa Suhana telah dijebak. Akhirnya Safi berasumsi ingin membantu Suhana untuk membalas atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Suhana dan juga asistennya. Setelah mengurus mayatnya Dhanraj, Suhana mencoba menjelaskan lagi kepada Safi bahwasanya mereka berdualah yang telah membunuh asistennya di malam itu juga. Karena asistennya itu telah mengetahui semua yang telah dirahasiakan oleh Suhana dan juga Nakul. Terlihat Safi semakin marah dan terus menyalahkan Suhana yang telah menuruti kemauannya Nakul. Kini Suhana dan Safi kebingungan untuk menghentikan Nakul yang sepertinya ingin melakukan sesuatu yang menjadi tujuannya. Dengan beberapa bukti yang ada, seketika Suhana mengerti rencana Nakul yang akan selanjutnya. Yang kini Prakas telah bersekongkol dengan Nakul karena di saat itu Suhana sempat menemukan percakapan mereka berdua yang membahas mengenai Perdana Menteri London. Suhana kemudian berasumsi bahwa Prakaslah satu-satunya yang bisa mereka jadikan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi. Dan setelah itu mereka bergegas dengan beberapa rancangan yang telah mereka buat dalam waktu yang singkat. Di samping itu mereka berdua berada di sebuah bangunan yang sangat tinggi dan tidak jauh dari kediamannya Prakas, di mana mereka telah memasang sebuah alat yang bisa menyambungkan komputer milik Prakas dan bisa mendengar jelas perkataannya Prakas. Yang kemudian mereka berdua mengamati gerak-gerik Prakas melalui komputer yang akan memberikan penjelasan. Namun mereka belum juga mendapatkan informasi dari Prakas yang tidak muncul di ruangan tersebut, sehingga membuat mereka menunggu lebih lama demi bisa menggagalkan niat jahat yang ingin dilakukan oleh Nakul. Awalnya mereka berdua ingin menyerah karena mereka kebingungan dan tidak ada siapapun yang dapat membantunya. Dan terpaksa mereka menunggu hasilnya di keesokan hari sembari merancang beberapa rencana. Keesokan harinya terlihat Nakul beserta ibunya sedang bersiap-siap, di mana mereka berdua yang bersekongkol dengan teroris Pakistan ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan seorang presiden London. Di saat itu Nakul telah mendapatkan sebuah senjata yang dikirim oleh para teroris Pakistan yang sedang menunggu hasil dari mereka berdua. Sedangkan ibunya bergegas berangkat ke dalam acara yang diadakan oleh Presiden London dan di sana ibunya bertugas sebagai tukang masak. Di satu sisi Suhana dan Safi telah mendapatkan sebuah informasi dari Prakas yang telah berkomunikasi dengan Nakul, di mana Nakul ingin menembak Presiden London di saat acara peresmian yang dihadiri oleh Presiden London serta Presiden India yang ikut menjalankan rencana tersebut. Seketika mereka berdua langsung bergegas ke tempat acara tersebut dengan cepat agar usaha mereka tidak sia-sia. Yang kemudian mereka harus melewati beberapa penjagaan dan mengharuskan mereka untuk menyamar agar bisa lebih dekat dengan presiden tersebut. Sementara itu para tukang masak kemudian membuka tirai yang terlihat sebuah menara yang di sana terdapat Nakul dengan membawa senjata, di mana Nakul ingin membunuh Presiden London dari atas gedung yang sudah diprediksikan akan bisa mengenai sasaran. Dan setelah itu Suhana dan juga Safi langsung bergegas pergi ke menara tersebut untuk menghentikan Nakul. Di dalam menara terlihat Nakul sedang bersiap-siap ingin meluncurkan pelurunya ke arah Presiden London. Dan tiba-tiba saja Suhana yang sampai di sana dengan cepat langsung menghentikan Nakul. Suhana berusaha menggagalkan aksi kejahatannya Nakul, yang akhirnya rencana jahat Nakul digagalkan karena Presiden London sudah tidak terlihat lagi. Sontak Nakul pun kemudian terbakar sebuah emosi karena rencananya yang sudah lama ia buat dan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan malah kemudian digagalkan oleh Suhana dengan seketika. Dan kemudian pada saat itu Nakul langsung menghabisi Suhana dengan sangat kejam hingga lemas dan tak berdaya lagi. Nakul kemudian mengatakan bahwa maksud dan tujuannya ia memanfaatkan Suhana adalah untuk menguras semua uangnya, di mana Nakul gunakan untuk membeli semua senjata yang ia gunakan untuk membunuh Presiden London. Dan kini semuanya telah gagal dan sebagai gantinya Nakul akan membunuh Suhana sebagai bayarannya.
Namun di saat itu Suhana dengan cepat langsung menggorok leher Nakul hingga tewas. Setelah itu Suhana dipanggil di kantornya Sadjev untuk menjelaskan semuanya. Karena Sadjev sebelumnya sangat kesal dengan Suhana yang tidak membantunya dalam memperbaiki perusahaannya itu dan malah membuat sebuah masalah yang sangat rumit. Suhana kemudian menjelaskan semuanya bahwa Nakul beserta Presiden India telah bersekongkol dengan para teroris, di mana mereka ingin membunuh Presiden London. Sontak Sadjev pun terkejut karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka semua akan melakukan semua itu. Dan beruntungnya Suhana beserta Safi yang mengetahui akan hal tersebut dengan sigap langsung menggagalkan misi itu. Walaupun niatan pertama mereka ingin membalaskan dendam atas apa yang diderita oleh Suhana dan Safi sebelumnya. Setelah itu Sadjev pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Suhana yang telah menyelamatkan orang-orang penting termasuk seorang presiden. Yang kemudian Presiden India beserta orang-orang yang bersekongkol dengannya dijebloskan ke dalam penjara untuk menerima hukuman yang sepadan. Yang akhirnya Suhana pun hidup bahagia seperti semula dan terbang kembali ke India setelah membalaskan dendam yang begitu mendalam. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Ulaj 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.